Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Herawati Masud dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi geografis dan manfaatnya, serta saya juga akan menjelaskan mengenai distribusi spasial kerawanan banjir di wilayah Kabupaten Demak dan akan dilanjut dengan memberikan saran kebijakan pada masing-masing kecamatannya. Untuk dosen pengampunya, itu ada Bapak Hermawan Setiawan, MSI. Nah, sebenarnya apa sih Sistem Informasi Geografis atau SIG? Aronoff tahun 1989 mendefinisikan SIG itu sebagai suatu sistem yang berbasis pada komputer yang memiliki kemampuan untuk mengolah data geografi yang meliputi proses memasukkan data, manajemen data, atau penyimpanan dan pemanggilan kembali data, editing, dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan pada suatu masalah yang berhubungan dengan geografi. Sementara itu, Burov tahun 1986 mendefinisikan SIG sebagai sistem kajian dalam pengertian geografi teknik yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, serta mengaktifkan kembali data yang memiliki referensi untuk berbagai macam tujuan yang berkaitan dengan perencanaan dan pemetaan. Jadi dengan kata lain, SIG ini merupakan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan data atribut seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, atau tingkat kemiskinan dengan data lokasi. Sehingga pengguna itu dapat memahami suatu fenomena berdasarkan di mana sih kejadian tersebut itu bisa terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi di lokasi tersebut. Kalau dalam konteks ekonomi pembangunan, SIG ini menjadi sangat penting karena membantu pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran. Misalnya dalam pemetaan tingkat pendidikan. SIG dapat menunjukkan nih wilayah mana aja yang memiliki jumlah anak usia sekolah tinggi tetapi ternyata fasilitas pendidikannya itu masih terbatas atau akses ke sekolah itu masih sulit gitu. Jadi dari informasi itu, pemerintah dapat memutuskan apakah perlu membangun sekolah baru atau menambah fasilitas pendidikan atau memberikan bantuan seperti beasiswa dan transportasi umum. Dengan demikian, anggaran yang digunakan menjadi lebih efisien karena diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Kalau contoh lainnya itu bisa dengan memetakan tingkat kemiskinan gitu ya. SIG bisa memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi mana aja lokasi yang menjadi kantong-kantong gitu. Istilahnya kemiskinannya itu masih lebih tinggi gitu, secara lebih detail. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bisa membuat program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau bantuan pangan dapat difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tersebut. Hal ini juga mencegah terjadinya salah sasaran dan mengurangi adanya pemborosan anggaran karena kan bantuannya itu sudah diarahkan gitu ya untuk kebutuhan nyata di lapangan bagi masyarakat. Selanjutnya, SIG ini juga bisa memetakan penyakit dan menggabungkan data jumlah kasus penyakit dan lokasi penyebarannya. Jadi pemerintah itu dapat mengetahui nih daerah mana aja yang menjadi pusat penyebaran penyakit tertentu. Dari situ, pemerintah dapat membuat kebijakan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis, atau program pencegahan dapat diprioritaskan pada wilayah tersebut, sehingga penanganannya pun juga lebih cepat dan efektif juga ya. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan dari sistem informasi geografis. Sekarang ini kan kita udah dimudahkan banget ya dengan penggunaan Google Maps gitu, apalagi kita bisa mengakses itu dengan mudah lewat handphone. Tapi ternyata sistem informasi geografis ini punya perjalanan yang cukup panjang, yaitu dimulai pada tahun 1854, yaitu John Snow itu melakukan salah satu analisis spasial dengan memetakan kasus kolera di London untuk mengidentifikasi sebenarnya sumber penyakit ini tuh berasal dari mana sih gitu. Karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa penyakit ini menyebar melalui udara. Tapi ternyata John Snow itu meragukan hal tersebut. Ia kemudian memetakan lokasi wabah, jalan,
batas properti, dan pompa air. Dari pemetaan tersebut, muncul pola yang menunjukkan bahwa penyakit kolera sebenarnya ditularkan melalui air, khususnya dari satu pompa air yang terinfeksi. Peta kolera John Snow ini menjadi tonggak penting yang menghubungkan konsep apa dengan di mana, sekaligus menjadi dasar pemikiran analisis berbasis lokasi dalam trik modern. Nah, ini adalah contoh dari peta kolera John Snow. Kemudian perkembangan ini berlanjut di tahun 1960-an, dimulai ketika perkembangan komputer oleh IBM ini membuka jalan lahirnya puncak Geographic Computer Science. Nah, puncak awalnya itu pada tahun 1963 ketika Roger Tomlinson mengembangkan program manajemen lahan di Kanada dan memperkenalkan istilah Geographic Information System, sehingga ia dikenal sebagai Father of GIS. Kemudian berlanjut di tahun 1965, Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis menjadi pusat inovasi awal GIS yang menghasilkan perangkat lunak seperti Odyssey, serta melahirkan tokoh penting di Jack Dingermont. Selanjutnya di tahun 1969, Ian McHarg melalui bukunya yang berjudul Design with Nature memperkenalkan konsep overlay yang nantinya ini menjadi dasar analisis tumpang susun dalam GIS modern. Pada tahun yang sama, Jack dan Laura Dingermont mendirikan Esri yang kemudian berkembang menjadi perusahaan GIS terbesar di dunia. Perkembangan ini berlanjut semakin pesat ketika satelit Landsat diluncurkan pada tahun 1972 sehingga menyediakan citra satelit global, serta hadirnya Global Positioning System atau GPS pada tahun 1978 yang memungkinkan penentuan posisi secara presisi di seluruh dunia. Nah, inovasi ini pun juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan data geospasial berskala besar. Pada era 1980-an, GIS ini mulai berkembang menjadi teknologi komersial, di mana ArcInfo ini diluncurkan pada tahun 1980 menjadi software GIS komersial pertama yang memperluas penggunaan GIS. Sementara GRASS membuka akses open source. Pada tahun yang sama, Esri mengadakan user conference pertama yang menandai terbentuknya komunitas penggunaan GIS. Nah, perkembangan GIS terus berlanjut melalui integrasi teknologi transportasi dan pemetaan digital seperti navigasi mobil pada tahun 1986, serta pembentukan NCGIA pada tahun 1984 sebagai pusat riset GIS. Pada tahun 1990, database Tiger dari US Census Bureau menjadi peta digital nasional pertama yang sangat berpengaruh dalam analisis wilayah. Kemudian sejarah berlanjut di tahun 1991 ketika penggunaannya ini semakin luas di sektor bisnis dan pemerintahan. Inggris kemudian berhasil mendigitalkan seluruh peta nasionalnya pada tahun 1995 yang menunjukkan implementasi GIS dalam skala besar. Di tahun 1990-an hingga awal 2000-an, GIS ini semakin dikenal masyarakat melalui GIS Day dan pertumbuhan penggunaan itu pun udah mencapai 1 juta pada tahun 2001. Serta lembaga geospasial seperti NGA pada tahun 2004. Perkembangan internet dan peluncuran Google Maps tahun 2005 menjadi GIS semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Dan kemudian, era modern ini, GIS mulai terintegrasi dengan kecerdasan buatan melalui Geo AI pada tahun 2018 yang memungkinkan analisis spasial otomatis berbasis machine learning. Nah, selanjutnya ini adalah komponen-komponen apa aja sih yang biasanya digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama ini ada hardware atau perangkat keras yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi geografis. Perangkat keras ini berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, memproses, dan menampilkan data geospasial. Contohnya itu seperti komputer atau server, GPS,
scanner, printer, dan plotter peta, drone, atau satelit. Nah, fungsi hardware ini untuk mengolah data spasial dan atribut, menyimpan database geospasial, menampilkan hasil analisis berupa peta atau grafik, dan bisa juga untuk mengambil data lapangan secara langsung. Contohnya itu misalkan kita gunain GPS untuk menentukan koordinat lokasi secara aktual. Kemudian misalkan drone atau satelit yang digunakan untuk memperoleh citra lokasi dari udara. Nah, kemudian ini ada software atau perangkat lunak. Software ini merupakan aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data SIG. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk melakukan digitasi, analisis spasial, visualisasi peta, hingga pembuatan database geografis. Contohnya misalkan kayak ArcGIS oleh Esri, misalkan QGIS juga, ada AirDAS, Imagen, dan lain-lainnya. Fungsinya tadi seperti memasukkan dan mengedit data, menyimpan database spasial, melakukan analisis spasial, membuat peta digital, dan bisa juga untuk menampilkan hasil visual datanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah data. Data ini merupakan komponen paling penting dalam sistem informasi geografis karena seluruh analisis ini kan sangat bergantung pada kualitas dari data itu sendiri kan. Dalam SIG, data ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data spasial dan data non-spasial, atau biasa dikenal sebagai atribut gitu ya. Fungsi data sendiri bisa menjadi dasar analisis SIG, kemudian menghasilkan informasi spasial dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi semakin akurat data dan semakin lengkapnya data, ini bisa menghasilkan analisis SIG yang semakin baik. Kemudian ada brainware atau manusia atau penggunanya gitu ya. Brainware adalah manusia yang menjalankan dan mengelola SIG, dan komponen ini sangat penting karena teknologi SIG itu tidak dapat berjalan tanpa adanya pengguna yang memahami cara dan memahami pengoperasiannya gitu ya. Sebagus apapun software dan hardware yang digunakan, hasil SIG tetap akan bergantung pada kemampuan dari manusia itu sendiri dalam mengelola dan menafsirkan data. Dan ini sebenarnya terakhir adalah metode atau prosedur ya, di mana metode ini merupakan langkah, aturan, dan prosedur kerja yang digunakan dalam pengolahan data SIG agar hasil analisis semakin sistematis dan sesuai tujuan. Nah, hubungan dari semua komponen ini adalah saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri gitu ya, karena hardware itu kan digunakan untuk menjalankan software. Kemudian software bisa mengolah data spasial dan data atribut. Dan data-data itu dianalisis menggunakan metode-metode tertentu. Dan brainware ini yang mengoperasikan seluruh sistem dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Jadi, apabila salah satu komponennya itu tidak berjalan dengan baik, maka sistem SIG itu tidak dapat menghasilkan informasi yang optimal. Di dalam SIG itu terdapat dua jenis data. Yang pertama, data spasial yang dibagi lagi menjadi data raster dan data vektor. Yang kedua adalah data non-spasial. Yang pertama ini adalah data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik maupun buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, maupun kawasan hutan. Data spasial ini dapat disajikan menjadi dua bentuk. Yang pertama ini adalah data raster. Data raster terdiri dari grid atau sel pixel yang masing-masing memiliki informasi spasial tertentu, seperti ketinggian, suhu, penggunaan lahan, atau kondisi cuaca. Data raster sendiri itu biasanya digunakan untuk menghasilkan citra yang lebih kompleks dan beresolusi tinggi, seperti foto satelit. Adapun karakteristik dari data raster itu yang pastinya pertama menggunakan format grid atau pixel. Yang kedua, cocok untuk data kontinu seperti suhu, curah hujan,
elevasi, dan penggunaan lahan. Ketiga, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, terutama untuk yang beresolusi tinggi. Dan yang keempat, membutuhkan proses pengolahan yang relatif lebih berat dibandingkan data vektor. Contoh dari data raster sendiri itu seperti ini ya. Yang ini, kemudian adalah data vektor nih yang kedua. Data vektor itu merupakan representasi objek geospasial menggunakan koordinat X dan Y. Bentuk paling dasar dari data vektor ini adalah titik, di mana dua titik atau lebih membentuk suatu garis, atau tiga atau lebih garis dan membentuk suatu poligon. Bentuk dasar dari data vektor sendiri itu ada tiga. Yang pertama titik, garis, dan poligon atau area gitu ya. Titik yang mempresentasikan lokasi tertentu seperti lokasi sumur, sekolah, menara. Kalau garis itu terbentuk dari dua titik atau lebih, seperti jalan, sungai, jaringan pipa, dan terakhir adalah poligon yang terbentuk dari beberapa garis yang membentuk suatu area tertutup, seperti batas administrasi, danau, area penggunaan lahan. Nah, data vektor sendiri ini memiliki keunggulan ya. Yang pertama, bentuk objeknya lebih presisi, tidak mudah pecah saat diperbesar, dan efisien dalam penyimpanan karena lebih hanya menyimpan koordinat aja gitu. Dan ini cocok untuk data diskrit seperti jalan dan batas wilayah. Selanjutnya adalah data non-spasial. Data non-spasial ini adalah data atribut yang memberikan informasi tambahan mengenai objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, atau grafik. Data ini tidak memiliki referensi geografis secara langsung, tetapi menjelaskan karakteristik dari objek yang dipresentasikan. Jadi, data atribut ini atau data non-spasial ini biasanya disimpan dalam bentuk tabel atau database dan dihubungkan dengan data spasial menggunakan ID tertentu. Contohnya seperti nama jalan, jumlah penduduk, luas bangunan, jenis tanah gitu ya. Misalnya nih, pada peta sebaran sekolah menengah atas di Provinsi DKI Jakarta, itu memiliki data atribut berupa tabel yang berisikan nama wilayah, biasanya bisa kota atau kecamatan gitu ya. Kemudian jenis wilayahnya dan jumlah sekolahnya itu berapa. Selanjutnya, alur pengolahan data dalam sistem informasi geografik. Yang pertama ini adalah tahap perolehan data, di mana tahap ini merupakan langkah awal SIG untuk mengumpulkan data spasial dan data non-spasial dari berbagai sumber. Misalnya dari sumber data lapangan, yaitu survei atau observasi langsung, kemudian bersumber dari data peta seperti peta analog ataupun digital, dan data citra yang biasanya berasal dari penginderaan jauh seperti citra satelit dan foto udara yang menggambarkan kondisi spasial dalam skala luas. Nah, tahap ini adalah sangat penting karena kualitas hasil SIG ini juga dipengaruhi oleh ketepatan dan kelengkapan dari data itu sendiri. Nah, yang kemudian ini adalah tahap input data. Data-data yang kita peroleh tadi kan masih dalam bentuk mentah ya. Nah, data-data itu kemudian dikonversi ke dalam format digital, ke dalam sistem SIG agar dapat diolah lebih lanjut. Prosesnya itu seperti digitasi, yaitu mengubah peta analog menjadi digital, atau georeferencing, menentukan koordinat spasial pada citra atau peta. Kemudian entry data atribut, yaitu memasukkan data non-spasial seperti nama wilayah dan jumlah penduduk. Pada tahap ini, data spasial itu nantinya dikaitkan dengan data atribut sehingga setiap objek geografis memiliki informasi deskriptif yang lengkap. Nah, pada tahap ketiga ini adalah tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan inti dari SIG karena pada tahap ini dilakukan berbagai analisis spasial dan terdapat beberapa analisis utama. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua ada overlay, yang dibagi lagi ada overlay vector dan overlay raster, kemudian ada buffering, ada networking, dan analisis 3D. Di
Analisis klasifikasi ini digunakan untuk mengkelompokkan data spasial berdasarkan kategori atau atribut tertentu. Contohnya, kelas yang kerawanan banjir, yaitu rendah, sedang, tinggi, atau klasifikasi penggunaan lahan seperti untuk penggunaan permukiman kah, hutan, atau industri. Kemudian ada overlay. Overlay ini adalah fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih data spasial yang berbeda tetapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama yang nantinya menghasilkan suatu peta informasi yang baru. Contohnya, menggabungkan peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng untuk memetakan daerah rawan bencana longsor atau rawan banjir gitu. Kalau yang overlay vektor, ini menumpuk data titik, garis, atau poligon, dan ini sangat cocok untuk membagi fitur, mencari irisan batas, atau menggabungkan area, seperti menggabungkan peta administrasi desa, yaitu dalam bentuk poligon, yang ditumpuk dengan peta jaringan jalan atau garis. Kalau overlay raster itu menumpuk sel-sel pixel dari beberapa grid dan di mana setiap pixel ini memiliki nilai digital. Contohnya seperti peta elevasi atau ketinggian yang ditumpuk dengan peta suhu permukaan. Kemudian yang ketiga adalah analisis buffering, di mana digunakan untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu atau jangkauan dari fitur atau objek yang ada. Jadi seperti membuat zona penyangga atau area melingkar atau berjarak tertentu lah gitu di sekitar titik atau garis atau area. Contohnya misalkan kalau radius 500 meter dari sungai itu merupakan area yang rawan banjir gitu. Atau radius 1 kilometer dari jalan utama merupakan analisis yang aksesibilitas gitu. Selanjutnya adalah analisis networking yang digunakan untuk menganalisis keterhubungan antar titik dalam jaringan linear atau konektivitas antar wilayah. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia agar menemukan jarak optimal yang meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Contohnya seperti menentukan jalur tercepat distribusi bantuan, atau menganalisis rute transportasi tercepat seperti bus Transjakarta gitu, atau juga merencanakan jalur optimal untuk pipa air dan kabel listrik. Dan yang terakhir ini adalah analisis 3D yang digunakan untuk memvisualisasikan ruang 3 dimensi yang memberikan representasi ruang yang lebih realistis. Dalam analisis ini, TIK membutuhkan digital elevation model. Contohnya seperti membuat kontur wilayah, model elevasi permukaan tanah, mengidentifikasi daerah aliran sungai, dan tahap ini akan menghasilkan informasi baru yang lebih bermakna dibandingkan data mentah di sebelum-sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke tahap keempat ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut dari beberapa analisis utama ini. Pembahasan yang pertama yaitu overlay vector. Pada bagian ini, saya akan membahas 3 alat analisis yang biasanya digunakan. Yang pertama, clip. Yang kedua, ada intersect. Dan yang ketiga, ada union. Pada bagian clip ini, yaitu memotong lapisan input menggunakan batas dari lapisan clipper dan hasil outputnya hanya akan menampilkan bagian input yang berada di area clippernya saja. Untuk contohnya seperti ini ya. Lalu contoh lainnya yang saya ambil ini dari pengerjaan ArcGIS. Di sini saya memasukkan inputnya itu sungai yang ada di wilayah Demak. Lalu akan saya potong dengan wilayah kecamatan yang ada di sebelah barat. Hasil outputnya yaitu sungai yang ada di wilayah kecamatan sebelah barat di Demak. Contohnya hasil outputnya seperti ini ya. Yang kedua ini adalah intersect. Intersect itu bekerja layaknya diagram Venn, yaitu di konsepnya irisan, di mana hanya akan mengambil
bagian tengah tempat semua lingkaran itu bertemu. Pada intersect itu hanya area antara input A dan B yang saling tumpang tindih yang akan dipertahankan pada hasil outputnya. Untuk gambarannya itu seperti ini. Lalu contoh yang saya masukkan itu seperti ini. Pada input A itu saya memasukkan sungai wilayah Demak yang sudah di multi buffering, di mana input A ini menggambarkan zona jangkauan luapan sungai. Jadi semakin dekat dengan garis sungai atau masuk dalam ring tersebut, itu artinya tingkat kerawanan banjir itu semakin tinggi dibandingkan dengan yang berada di ring luarnya. Lalu untuk input B itu saya memasukkan data pemukiman Demak. Ini adalah tempat di mana manusia ya beraktivitas atau tinggal. Maaf. Nah, untuk outputnya, jadi data tadi input A dan B udah saya intersect, kemudian nanti hasilnya akan mendapatkan data yang menggambarkan pemukiman rawan banjir. Jadi hasil outputnya itu adalah sebuah layer baru yang hanya menyisakan area permukiman di Demak yang posisinya masuk ke dalam radius jangkauan dari buffer sungai tersebut. Jadi, area pemukiman yang jauh dari sungai otomatis akan terhapus atau hilang dari layer hasil output tadi. Selanjutnya adalah union. Union ini akan menggabungkan seluruh bagian dari kedua data, baik yang tumpang tindih maupun yang tidak. Nah, hasilnya akan membentuk layer baru yang menggabungkan seluruh area dari kedua layer input. Bagian yang tumpang tindih nantinya akan disatukan membentuk poligon baru yang memiliki atribut gabungan dari kedua peta aslinya. Untuk gambarannya nanti akan seperti ini. Lalu, untuk contoh yang saya masukkan itu ada di bawah ini. Untuk input A yang pertama saya masukkan adalah Bandung Kelurahan, di mana atribut tabelnya itu mengandung informasi desa dan nama kecamatannya. Kemudian, untuk input B itu saya masuk Bandung Lahan. Untuk atribut tabelnya itu mengandung informasi mengenai penggunaan lahannya, seperti ada danau, ada empang, hutan, ladang, dan sebagainya yang ada seperti ini. Kemudian, kedua input tersebut saya gabungkan dengan union dan hasilnya akan membentuk seperti ini. Di mana peta yang baru ini atau layer yang baru ini mengandung atribut table dengan informasi dari kedua input tadi seperti nama kelurahan atau kecamatan dan penggunaannya. Jadi dengan union ini kita bisa tahu mana aja sih kelurahan yang misalkan menggunakan lahannya untuk pemukiman atau untuk lada dan lain sebagainya. Dan beda dengan intersect, kalau union ini dia mempertahankan semua informasi di atribut table dan tidak akan menghilangkannya. Jadi semua yang tumpang tindih atau yang tidak itu akan tetap dipertahankan. Pembahasan yang kedua adalah buffering. Alat analisis yang akan saya jelaskan itu ada buffer dan nanti akan diperluas dengan multi buffering. Pada bagian buffer, itu adalah membuat zona penyangga berbentuk poligon di sekeliling titik, garis, atau poligon tertentu berdasarkan jarak radius yang telah ditentukan. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Jadi dengan menggunakan buffer itu bisa memperluas jangkauan dari si titik atau memperluas jangkauan garis atau memperluas jangkauan area. Untuk contohnya adalah seperti ini. Di sini saya ingin membuat zona tentang rawan banjir di mana jarak 100 meter dari sungai itu termasuk rawan banjir. Artinya, untuk daerah yang di luar 100 meter dari jangkauan sungai tersebut itu tidak termasuk rawan banjir. Untuk contohnya di sini, saya memasukkan input sungai wilayah Demak, di mana nanti outputnya akan menghasilkan sungai Demak yang sudah di buffer. Dan di sini saya masukkan jaraknya yaitu 100 meter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tapi karena saya tidak menggunakan dissolve,
Jadi hasilnya itu masih belum rapi lah gitu. Nah, kemudian akan saya menggunakan dissolve. Nah, dissolve itu apa sih? Dissolve itu adalah menggabungkan beberapa fitur seperti titik, garis, atau polikon menjadi satu fitur baru berdasarkan nilai atribut yang sama. Proses ini bekerja dengan cara menghilangkan atau meleburkan batas bersama di antara objek-objek yang berdekatan. Untuk gambarannya nanti akan seperti ini ya. Kemudian pada contoh yang saya ini hasilnya seperti ini, jadi lebih rapi lah gitu. Selanjutnya adalah multi-ring buffer, yaitu membuat beberapa zona penyangga berbentuk lingkaran konsentris di sekeliling titik, garis, atau area tertentu dengan jarak yang bervariasi. Jadi berbeda dengan buffer sebelumnya, kalau buffer itu jarak penyangganya hanya ada satu, di mana saya memasukkan 100 meter dari jarak sungai. Sedangkan multi-ring buffer itu kita bisa membuat beberapa zona dengan jarak yang berbeda-beda. Untuk gambarannya bisa seperti ini. Contohnya, di sini saya masukin sungai wilayah Demak dan outputnya adalah sungai Demak yang sudah di multi-ring buffer. Kemudian saya membuat beberapa zona dengan jarak yang berbeda-beda. Untuk zona yang pertama, jarak jangkauan maksimalnya adalah 0,1. Untuk zona yang kedua, berjarak dari 0,1 hingga 0,4. Untuk zona yang ketiga, itu berjarak dari 0,4 hingga 0,8. Untuk zona yang selanjutnya, yaitu zona 4, berjarak dari 0,8 hingga 1,2. Dan untuk zona yang terakhir di sini dari jarak 1,2 hingga 4. Kemudian untuk tadi jaraknya berbentuk satuan kilometer. Nah, setelah di multi-ring buffer, hasilnya akan seperti ini. Melanjutkan dari alur pengolahan data tadi, yang terakhir ini adalah tahap yang keempat, yaitu output dari data. Tahap output merupakan hasil akhir dari processing yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Hasil pengolahan data dapat berbentuk peta tematik, yaitu output paling umum yang menyajikan informasi spasial secara visual, dan contohnya itu seperti peta resiko banjir atau peta penggunaan lahan. Kemudian grafik statistik yang menampilkan hubungan atau pola statistik dari data spasial sehingga lebih mudah dipahami dalam bentuk kuantitatif. Contohnya, grafik luas lahan berdasarkan kategori atau diagram jumlah penduduk per wilayahnya. Kemudian ada web GIS berbasis internet. Jadi ini memungkinkan hasil analisis dapat diakses secara interaktif melalui internet, sehingga informasi dapat digunakan oleh banyak pihak secara real time. Selanjutnya, saya akan menganalisis peta kerawanan banjir di wilayah Kabupaten Demak yang telah saya buat dengan menggunakan metode buffer berdasarkan jarak dari sungai. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu komponen peta apa aja yang saya gunakan pada layout ini. Yang pertama di sini ada logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan di sebelahnya ada logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, judul petanya adalah Peta Kerawanan Banjir berdasarkan jarak sungai Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada skala batang, adapun skala yang digunakan adalah 1:280.000. Kemudian di sini ada legenda, di mana dari legenda ini kita jadi tahu nih bahwa peta ini membagi tingkat kerawanan banjir menjadi 5 kelas berdasarkan jarak pemukiman dari sungai. Semakin dekat jarak pemukiman dengan sungai, maka tingkat bahayanya pun akan semakin tinggi. Yang pertama di sini ada warna orange, di mana ini menggambarkan tingkat pemukiman yang berada di tingkat bahaya ya, yaitu karena berjarak dari 0,1 hingga 0,4 km dari
sungai. Kemudian di sini ada warna kuning, yaitu pemukiman dengan tingkat kerawanan sedang karena berjaraknya 0,4 hingga 0,8 km dari sungai. Kemudian untuk warna hijau ini adalah pemukiman dengan tingkat kerawanan yang rendah karena jaraknya 0,8 hingga 1,2 km dari sungai. Kemudian untuk warna merah ini adalah pemukiman dengan tingkat kerawanan banjir yang sangat bahaya, yaitu kurang dari 0,1 km. Kemudian untuk yang warna pink adalah pemukiman dengan tingkat kerawanan banjirnya yaitu sangat rendah karena jaraknya lebih dari 1,2 km dari sungai. Selain itu, di sini ada kotak dengan garis hitam yang menggambarkan area wilayah Demak. Di sini ada garis warna biru yang menggambarkan sungai wilayah Demak. Selanjutnya di sini ada insek atau peta kecil, di mana yang warna merah ini menandakan Demak. Dari insek ini kita bisa tahu bahwa Demak itu di bagian utaranya berbatasan dengan Laut Jawa, kemudian di sebelah baratnya ada Semarang, kemudian untuk di selatannya ada Purwodadi, dan di bagian timurnya itu ada wilayah Pati. Kemudian untuk sumber peta yang saya gunakan berasal dari peta RBI tahun 2022 dari Badan Informasi Geospasial. Dan di sini ada ada informasi pembuatnya yaitu saya sendiri, Satika Herawati Mas. Kemudian di sini ada peta atau arah mata angin. Di sini garis-garis warna birunya itu sangat banyak, yang artinya jaringan sungai di wilayah Kabupaten Demak ini sangat padat dan menyebar hampir ke seluruh wilayah. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat juga bahwa banyak sekali yang berwarna orange, merah, yang artinya banyak sekali pemukiman di wilayah Kabupaten Demak ini yang masuk ke zona bahaya banjir dan zona sangat bahaya banjir. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu bahwa Kabupaten Demak memang benar didominasi oleh pemukiman yang masuk ke zona bahaya banjir, diikuti dengan pemukiman yang sangat bahaya banjir, dan diikuti oleh pemukiman dengan tingkat sedang, kemudian tingkat rendah, dan kemudian tingkat sangat rendah. Untuk pemukiman yang dengan tingkat bahaya banjir itu luasnya ada sekitar 6.814 hektar. Kemudian untuk yang sangat bahaya itu ada sekitar 5.778 hektar. Kemudian untuk luas pemukiman tingkat sedang itu ada 1.616 hektar. Kemudian untuk di tingkat rendah ada 292 hektar. Dan untuk yang sangat rendah ini adalah 8 hektar. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi spasial kerawanan banjir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak dan mencoba untuk memberikan saran kebijakan yang mungkin saja dapat diimplementasikan pada kecamatan-kecamatan tersebut. Untuk menyederhanakan pembahasan, karena Kabupaten Demak sendiri memiliki 14 kecamatan, saya membagi Kabupaten Demak menjadi 2 bagian kecamatan, yaitu Kecamatan sebelah barat dan Kecamatan sebelah timur. Nah, untuk di Kecamatan sebelah barat itu terdiri dari Kecamatan Sayung, Karangtengah, Kebon Agung, Guntur, Karangawen, dan Meragen. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu nih mana saja kecamatan yang paling terdampak dan mana saja kecamatan yang tidak terdampak. Untuk di kecamatan sebelah barat ini, zona pemukiman atau zona rawan sangat bahaya banjir itu ditandai warna merah, didominasi oleh Kecamatan Sayung dengan luas pemukimannya sekitar 637 sekian hektar.
Kemudian diikuti dengan Kecamatan Sragen dengan luas 520 sekian hektar. Untuk zona sangat rendah itu ditandai dengan warna biru, tapi jika kita lihat di sini dari ke-6 kecamatan ternyata zona sangat rendahnya itu sangat minim. Kemudian untuk yang zona bahaya banjir ditandai dengan warna orange. Untuk kecamatan yang mendominasi zona bahaya banjir ini ada di Sragen dengan luas sebesar 983 sekian hektar dan diikuti oleh Kecamatan Karangawen dengan luas sekitar 647 sekian hektar. Selanjutnya untuk zona sedang yang ditandai dengan warna kuning ini itu didominasi oleh Kecamatan Meragen dengan luas sebesar 524 sekian hektar dan kemudian diikuti oleh Kecamatan Karangawen sekitar 357 sekian hektar. Nah, untuk wilayah pemukiman yang masuk ke zona rendah itu ditandai dengan warna hijau, yaitu ada di Kecamatan Meragen lagi, yaitu seluas 101 sekian hektar dan diikuti oleh Kecamatan Karangawen sekitar 97 sekian hektar. Nah, secara keseluruhan kita bisa tahu nih bahwa Kecamatan Meragen ini merupakan kecamatan yang ternyata luas pemukimannya itu berpotensi terkena banjirnya sangat tinggi karena banyak sekali pemukiman yang masuk ke zona bahaya dan sangat bahaya. Selanjutnya adalah saran kebijakan yang bisa saya berikan untuk setiap kecamatan yang ada di sebelah barat. Yang pertama adalah Kecamatan Guntur. Seperti yang diketahui bahwa Kecamatan Guntur itu didominasi oleh zona bahaya dengan luas 665 hektar dan zona sangat bahaya dengan luas 436 sekian hektar. Pada zona sangat bahaya, prioritas kebijakan yang bisa saya sarankan adalah penguatan tanggul sungai dan larangan pembangunan permanen baru di sepandan sungai tersebut. Untuk zona bahaya, pemerintah perlu mengembangkan kolam retensi, revitalisasi saluran irigasi, dan penghijauan bantaran sungai. Dan kemudian untuk para petani nih, misalkan habis pasca banjir, itu kan mereka tetap harus punya ketahanan ekonominya ya. Nah, pemerintah itu juga bisa memberikan asuransi gagal panen dan bantuan alat pertanian dari pasca banjir tersebut. Nah, untuk zona sedang itu pemerintah tetap perlu menerapkan pengawasan pembangunan agar tidak mempersempit saluran air alami dan perlunya adanya sosialisasi pengelolaan sampah sungai dan konservasi lingkungan dilakukan secara rutin. Untuk zona rendah itu juga sangat dapat diarahkan menjadi lokasi pengungsian sementara dan pusat distribusi bantuan ketika banjir besar terjadi. Kemudian untuk Kecamatan Karangawen itu kan didominasi oleh zona bahaya dengan luas 647 sekian hektar dan zona sangat bahaya sekitar 371 sekian hektar. Untuk wilayah ini, kebijakan utamanya itu bisa berfokus pada pencegahan sebelum kondisi menjadi lebih kritis. Pemerintah perlu menjaga kawasan resapan, memperkuat irigasi, dan melarang pembangunan di sepadan sungai. Pada zona bahaya, pendekatan berbasis masyarakat itu juga perlu seperti kerja bakti sungai dan bank sampah desa perlu diperkuat untuk menjaga kapasitas drainase lingkungan. Pada zona sedangnya, pemerintah tetap perlu melakukan pembatasan alih fungsi lahan agar kawasan resapan tidak terus berkurang akibat perkembangan pemukiman. Nah, perlu juga nih adanya edukasi mitigasi banjir berbasis masyarakat. Dan ini dapat dilakukan secara berkala gitu. Sementara untuk zona yang rendah dan sangat rendah dapat diarahkan nantinya untuk sebagai titik evakuasi regional dan lokasi fasilitas umum yang lebih aman dari banjir. Kemudian untuk Kecamatan Karangtengah itu kan didominasi oleh zona bahaya dengan luas 351 sekian hektar.
dan zona sangat bahayanya sekitar 308 sekian hektar. Nah, untuk zona sangat bahayanya ini, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan tanggul sungai dan pengerukan sedimentasi. Pada zona bahayanya, pembangunan drainase yang terpadu, embung penahan air, dan sistem peringatan dini banjir menjadi langkah yang juga penting gitu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga adanya bantuan varietas padi tahan genangan juga perlu digalakkan oleh pemerintah karena untuk melindungi di sektor pertaniannya. Pada zona sedang, itu pemerintah bisa dapat melakukan pengawasan pembangunan tetap dengan memperketatnya ya pengawasan tersebut agar wilayah ini tuh tetap memiliki hubungan hidrologis langsung dengan kecamatan pesisirnya. Kemudian ada sosialisasi kesiapsiagaan banjir dan penguatan desa siaga bencana perlu dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya ini adalah kecamatan sebelah timur, di mana saya membaginya terdiri dari Kecamatan Nodung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Dempet, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Demak, dan Kecamatan Bona. Nah, dari sini, dari peta ini kita bisa lihat nih, ternyata untuk yang warna orange itu sangat mendominasi sekali. Apalagi untuk di Kecamatan Demak, ini kelihatan ya kumpulan warna orange, padahal ini eh, Demak sendiri itu jadi pusat dari Kabupaten Demak itu. Nah, di kecamatan ini kita bisa tahu nih kalau sebagian kecamatan yang ada di sebelah timur Kabupaten Demak itu didominasi oleh pemukiman yang masuk pada zona sangat bahaya dan bahaya. Bahkan untuk zona yang sangat rendah itu tidak ada di kecamatan yang ada di sebelah timur ini. Untuk zona yang sangat bahaya itu didominasi oleh Kecamatan Demak seluas 540 sekian hektar dan diikuti oleh Kecamatan Wonosalam sekitar 533 sekian hektar. Untuk zona yang bahayanya itu didominasi oleh Kecamatan Wonosalam sekitar 671 sekian hektar dan diikuti oleh Kecamatan Demak sekitar 662 sekian hektar. Dan bisa kita lihat bahwa zona yang rendahnya itu ternyata sangat minim. Hanya terdapat di daerah Kecamatan Demak yaitu sekitar 62 hektar dan di Kecamatan Wonosalam yaitu sekitar 19 hektar. Nah, selanjutnya adalah saran kebijakan untuk kecamatan yang ada di sebelah timur. Yang pertama adalah Kecamatan Bonang. Kecamatan Bonang itu kan didominasi oleh zona sangat bahaya ya, sekitar 508 sekian hektar dan diikuti oleh zona bahaya sekitar 293 sekian hektar. Nah, sebaran kerawanannya ini bisa kita lihat itu mengikuti garis pantai dan aliran sungai yang menuju ke Laut Jawa, sehingga wilayah ini mengalami tekanan ganda berupa banjirop dan limpasan dari sungai. Kemudian bisa kita asumsikan juga mata pencarian di Kecamatan Bonang ini didominasi oleh nelayan atau buruh nelayan. Nah, kondisi ini jadi ketika banjir itu bukan hanya merusak pemukiman tetapi bisa langsung mengganggu aktivitas ekonomi harian dari masyarakat apalagi untuk nelayan itu sendiri. Pada zona sangat bahaya, pendekatan relokasi total sulit diterapkan karena masyarakat itu kan memiliki keterikatan tinggi terhadap laut. Oleh sebab itu, kebijakan yang mungkin lebih realistis adalah pembangunan rumah panggung, peninggian pemukiman, pembangunan tanggul laut, serta rehabilitasi mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi dan drop. Pada zona bahaya, pemerintah perlu memperkuat drainase lingkungan, normalisasi sungai, dan pengaturan kawasan tambang. Dari sisi ekonominya, nelayan itu perlu didapatkan asuransi cuaca ekstrim, bantuan alat tangkap, dan cold storage komunal untuk menjaga stabilitas pendapatan mereka. Sementara itu, pada zona sedang dan rendah, pembangunan pemukiman itu masih dimungkinkan, tetapi
tetap harus menggunakan standar bangunan adaptif banjir dan sistem drainase lingkungan yang baik. Pemerintah juga perlu menjaga agar urbanisasi pesisir tidak berkembang tanpa kontrol. Untuk zona yang sangat rendah itu sangat relatif aman ya, karena memang tidak ada di zona sangat rendahnya. Kemudian di Kecamatan Demak. Kecamatan Demak ini kan sebagai pusat pemerintahannya ya, dan ternyata memiliki dominasi zona bahaya seluas 662 sekian hektar, sedangkan zona sangat bahaya itu sekitar 540 sekian hektar. Dan biasanya kerawanan banjir ini juga dipengaruhi oleh buruknya drainase perkotaan, tingginya limpasan permukaan, serta penyempitan sungai akibat pembangunan. Karena ini merupakan pusat aktivitas ekonomi ya, dan seperti untuk pelayanan publik, banjir di Kecamatan Demak itu sangat berdampak langsung terhadap pasar, sekolah, rumah sakit, dan akses transportasi. Untuk itu, pada zona sangat bahaya, prioritas kebijakan harus diarahkan pada pembangunan drainase terpadu, kolam retensi, dan normalisasi sungai. Pada zona bahaya, pengembangan ruang terbuka hijau dan sumber resapan perlu diperkuat untuk mengurangi limpasan air. Perlindungan terhadap pedagang pasar, UMKM itu juga perlu karena ketika terjadi banjir pastinya kegiatan mereka kan juga akan terbantu. Jadi memang perlu adanya perlindungan melalui bantuan pemulihan ekonomi pasca banjir. Pada zona sedang itu pemerintah tetap perlu menerapkan pengendalian tata ruang yang ketat karena wilayah perkotaan itu kan sangat rentan mengalami peningkatan risiko akibat alih fungsi lahan yang cepat ya. Dan sosialisasi pengelolaan sampah, kewajiban sumur resapan dan pembatasan pembangunan yang betonisasi itu tetap perlu dilakukan secara konsisten gitu. Sementara pada zona rendah dan sangat rendah, itu kawasan ini difungsikan bisa sebagai pusat evakuasi maupun sebagai ruang terbuka hijau kota dan lokasi fasilitas publik yang mendukung penanganan darurat banjir. Nah, selanjutnya ini adalah Kecamatan Dempet. Kecamatan Dempet ini kan didominasi oleh zona bahaya seluas 521 sekian hektar dan zona sangat bahaya sekitar 386 sekian hektar. Nah, untuk zona di sangat bahayanya ini, fokusnya itu harus diberikan pada perlindungan lahan pertanian dan penguatan tanggul sungai. Relokasi hanya dapat dilakukan secara terbatas pada rumah yang emang benar-benar tepat di bantaran sungai. Untuk zona yang bahaya, pembangunan embung, revitalisasi, irigasi, dan pengaturan tata air itu menjadi prioritas untuk mengurangi limpasan pada musim hujan. Kalau kita lihat dari sisi ekonominya, petani itu kan juga perlu memperoleh perlindungan melalui asuransi gagal panen dan bantuan varietas tahan genangan. Pada zona sedang, pemerintah itu perlu menjaga agar perkembangan pemukiman tidak semakin mendekati sungai dan saluran irigasi. Edukasi mitigasi bencana juga perlu dilakukan ya, apalagi untuk berbasis desa serta penguatan kelompok siaga banjir itu tetap harus dilakukan secara rutin. Kemudian ada Kecamatan Gajah. Kecamatan ini didominasi oleh zona bahaya sekitar 413 sekian hektar dan zona bahayanya itu sekitar zona sangat bahayanya itu sekitar 348 sekian hektar. Nah, karena mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, kebijakan relokasi yang besar-besaran itu nggak cukup efektif gitu. Yang lebih dibutuhkan adalah uh, penguatan adaptasi pertanian terhadap banjir. Pada zona sangat bahayanya, pemerintah itu perlu memperkuat tanggul sungai dan melarang pembangunan baru di sebadan sungai. Dan pada zona bahaya, prioritas kebijakannya itu meliputi normalisasi saluran irigasi, pembangunan pintu air, dan pengelolaan tata air terpadu. Selanjutnya, untuk di Kecamatan Karanganyar, itu kan didominasi oleh zona yang bahaya ya, itu seluas 360 sekian hektar. Dan zona sangat
bahayanya itu sekitar 349 sekian hektar. Pada zona yang bahaya, drainase lingkungan itu perlu dikoneksikan dengan sistem sungai yang utamanya. Dan perlindungan ekonomi itu juga tetap perlu dilakukan ya, apalagi untuk petani, buruh harian, dan karena kelompok-kelompok inilah yang paling rentan gitu ketika kehilangan pendapatan saat banjir. Nah, dari data ini kita bisa tahu nih kecamatan-kecamatan mana aja yang paling terdampak dan mana aja yang tidak terdampak. Kalau kita lihat, Kecamatan Meragen maupun Kecamatan Sayong ini adalah dua kecamatan yang paling terdampak karena keduanya itu memiliki pemukiman yang sama-sama masuk pada zona sangat bahaya dan pada zona yang bahaya. Untuk itu, pemerintah perlu prioritaskan pada kedua kecamatan tersebut. Nah, dari semua saran kebijakan yang tadi sudah saya sampaikan untuk setiap kecamatan, sebenarnya yang paling penting itu juga adalah koordinasi antar kecamatan atau koordinasi antar pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Meskipun setiap kecamatan itu punya prioritasnya masing-masing, tapi koordinasi ini penting karena misalkan nih jika di daerah hilirnya itu ada perbaikan atau pengerukan sungai, tetapi kalau tidak ada perbaikan di wilayah hulu, banjir itu tetap akan terjadi. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ya, kan tadi juga sudah lihat dari data-data bahwa Kabupaten Demak ini ternyata banyak sekali didominasi oleh rawan bahaya dan rawan sangat bahaya. Dan di sini adalah kejadian-kejadian banjir yang pernah terjadi di Demak. Bisa dilihat bahwa di sini juga ada banjir rob, ada banjir yang melanda hampir sekitar 583 jiwa dan seorang dilaporkan hilang. Dan di sini juga ada berita mengenai 11 kecamatan yang ada di Demak itu terendam banjir karena adanya tanggul jebol. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.